Yang menjadikan kita akhirnya ngerti kebahagiaan itu tidak bisa dicari. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tidak bisa ditemukan di atas muka bumi. Wong namanya dunia itu tempatnya ujian kok. Makanya kebahagiaan itu tidak menyertai ketika Allah menciptakan dunia. Tapi yang benar itu kebahagiaan itu diminta. Kenapa? Kebahagiaan itu merupakan sifat langit ketika itu menjadi bagian dari kehidupan surga. Dan yang memiliki kebahagiaan itu Allah. Makanya kalau kita sudah mengetahui tentang itu, salah kaprah kalau kemudian kita mengartikan bahwasanya saya mencari bahagia, ya tidak bisa ketemu bahagia. Wong bahagia itu dimiliki sama Allah. Kalau antum ingin bahagia, minta sama Allah, ikuti segala syarat yang telah ditentukan oleh Allah, baru bahagia itu dapat kita dapatkan dalam kehidupan kita. Makanya orang kafir, orang barat plesir kemana-mana, ke Bali, ke Lombok, tapi ketika Lombok gempa dia pulang ya. Itu semuanya karena dia mencari kebahagiaan kata mereka, dan mereka bangga kalau bisa menjamah satu tempat yang belum pernah dijamah orang sebelum mereka. Dan mereka menganggap derma kemudian rekreasi pelesiran itu bisa membahagiakan. Memang satu kali dua kali membahagiakan, tapi lama-lama menjadi bosan. Kenapa? Kita lupa kebahagiaan itu tidak bisa dicari Pak Le, tapi kebahagiaan itu hanya bisa diminta, karena yang memiliki kebahagiaan itu Allah, dan Allah itu memberikan kebahagiaan kepada hamba yang Allah pilih ketika hamba itu berjalan sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Mana dalilnya bahwasanya kebahagiaan itu miliknya Allah? Loh, kita ini hafal dalilnya, hafal ayatnya, tapi kita lupa untuk mentadabburi ayatnya. Yaitu ketika di dalam surat Al-Insyirah Allah berfirman pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Apa ayat yang pertama? Jangan sampai bilang tidak tahu ya. Kalau tidak tahu harus diruqyah ini Al-Insyirah kalau tidak hafal. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Berarti kemudian kebahagiaan itu identik dengan kelapangan hati. Berarti yang melapangkan hati kita siapa? Allah. Makanya ketika ada orang ketika membaca ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan mengangkat beban di dalam dadamu, maka di situ kita paham berarti kebahagiaan itu yang menggenggamnya Allah, dan Allah turunkan kebahagiaan itu kepada hamba yang Allah pilih. Makanya sekali lagi mulai hari ini kita koreksi, berarti yang benar bukan untuk mencari kebahagiaan, tetapi yang benar adalah menurunkan kebahagiaan. Ya setelah kita tahu bahwasanya kebahagiaan itu bukan pada harta dan bukan kepada fisik menawan yang kita miliki, akhirnya kita juga harus ngerti. Nah, harta itu bagaimanapun tetap kita butuhkan, betul. Bukan berarti ketika tadi kita mengatakan bahagia itu bukan sumbernya pada harta, bukan berarti lalu bahagia itu kemudian tidak membutuhkan harta. Tidak. Harta itu tetap kita butuhkan. Tapi bagaimana kemudian ketika kita paham harta itu kita butuhkan untuk menjalani kehidupan, yang kita butuhkan adalah bagaimana interaksi yang benar terhadap harta. Karena yang salah bukan hartanya, tapi yang salah interaksi kita ketika tidak benar ketika berinteraksi pada harta. Itu yang menjadikan kehidupan kita ruwet ketika kita tidak memperhatikan masalah bagaimana berinteraksi terhadap harta. Makanya kajian kita hari ini kita akan membicarakan harta dan bagaimana reaksi dan bagaimana interaksi seorang mukmin ketika sudah bicara kepada harta, supaya betul-betul dia paham, supaya kemudian harta itu bisa menjadi jembatan dia untuk menurunkan kebahagiaan dari Allah, dan bukan menjadi sesuatu yang salah kaprah ketika dianggap bahagia itu identik dengan harta, dan itu kita pisah. Makanya kita akan bagi pembahasan kita dalam poin per poin yang nanti semoga bisa memudahkan kita untuk mengerti dan mengimaninya, serta betul-betul merubah mindset kita terhadap harta. Karena kalau kita tidak memiliki mindset yang benar terhadap harta, semua kerusakan dalam kehidupan dimulai ketika kita terlalu mencintai harta dalam kehidupan kita. Perkataan siapa? Perkataan Ali. Mana perkataannya? Hubbud dunya ra'su kullu khati'tin. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai di dalam asarnya, hubbud dunya, cinta kepada dunia, ra'su kullu khati'atin, itu pangkal dari semua masalah dan kesalahan dalam kehidupan manusia itu dimulai ketika dia mencintai harta. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham dan harus mengerti bagaimana berinteraksi kepada